Cerita ini berawal dari seseorang yang ingin cepat kaya. Orang itu bernama Rina dan ia pun mengikuti nasihat kawannya untuk melakukan tindakan korupsi. Setelah ia mencoba, akhirnya ia terjerumus dalam tindakan korupsi. Setelah beberapa bulan dia melakukan korupsi, akhirnya ketahuan juga tindakan yang ia lakukan. Dan akhirnya ia dilaporkan ke polisi. Lalu kawannya yang menjerumuskan mengoyok hakim yang akan menyindanginya. Akan tetapi usaha kawannya gagal. Dia pun dihukum penjara selama 20 tahun. Semuanya disita oleh negara. Hei, bagaimana kabarmu? Kabarku baik kok. Terus bagaimana pekerjaanmu? Baik-baik aja. Emangnya ada apa? Ya nggak apa-apa sih, nanya aja. Kok tadi melamun? Begini, kan saya punya utang. Pengeluaranku juga banyak. Cicilan motorku juga belum dibayar. Nggak usah khawatir soal itu mah. Kan kamu udah jadi kepercayaan, bos. Iyalah, bagaimana caranya? Pakai jin, tuyul, atau ngepet? Ya elah, zaman sekarang masih pakai cara begituan. Terus caranya gimana dong? Korupsi dong, bro. Sudah hampir 1 minggu Rina mencoba cara Winda. Saat ini dia sudah menjadi orang kepercayaan bosnya. Pada suatu hari Rina pun diberi uang oleh bosnya untuk membayarkan pajak perusahaan milik bosnya. Tetapi ia tidak membayarkan uang itu dan ia pun bermaksud untuk mengambilnya. Lumayan juga nih duit, daripada saya bayarin pajak mending buat saya aja deh. Lalu Rina pun membuat surat tanda tangan bahwa perusahaan sudah membayar pajak. Tiba-tiba ia pun dipanggil oleh bosnya dan bosnya ingin meminta tanda pembayarannya. Rina, apakah kamu sudah membayar uang pajak perusahaan? Sudah bos. Mana tanda buktinya? Baiklah, kembali bekerja seperti semula. Setelah Rina diberi kepercayaan kepada bosnya, ia selalu mengambil uang pajak perusahaan. Ada apa ya bos memanggil saya ke sini? Saya mau tanya sama kamu, uang yang saya berikan untuk bayar pajak perusahaan kamu kemanakan? Saya sudah bayarin kok. Jangan bohong kamu sekarang saya pecat dari perusahaan. Lah kenapa dipecat ya bos? Kamu cepat pergi dari ruangan ini. Baik bos. Lalu Rina pun dipecat dari kantor dan akhirnya ia pulang ke rumah. Lalu ada 2 polwan menghampiri rumah Rina. Rina pun membuka pintu dengan kaget. Permisi. Apa ini benar dengan saudara Rina? Iya, saya sendiri. Anda kami tahan. Lah kenapa ditahan ya bu? Nanti kamu jelaskan di kantor ya. Sekarang ayo, Pak. Kenapa ya? Akhirnya Rina pun ditangkap di kantor polisi. Lalu Winda menemui Rina di kantor polisi. Rina sabar ya, ntar saya coba sogok hakimnya dan biar hukuman kamu menjadi ringan. Tolongin saya banget ya Win, saya nyesel banget ngelakuin ini. Iya, slow bro. Semoga aja dia mau nolongin saya ya. Ya. Menemui Frede di rumahnya dan Winda pun meminta tolong kepada Frede agar Rina diberi hukuman yang ringan. Permisi. Iya, ada apa ya? Frede, kamu mau nolongin Rina nggak? Tolong apa ya? Besok kan kamu jadi hakimnya yang menangani kasus Rina. Nah, kamu buat aja ringan hukumannya. Gak bisa lah, itu kan udah sesuai undang-undang. Ya udah deh. Keesokan harinya Rina pun disidang. Dan tanpa disangka oleh Rina, ternyata yang menjadi hakim dalam persidangan adalah karyawannya sendiri, yaitu Frede. Dan persidangan akan dimulai. Persidangan saya mulai. Saudara Rina, apa benar Anda melakukan korupsi di perusahaan bos Anda? Iya. Kenapa kamu melakukan korupsi? Karena saya ingin cepat kaya. Kamu saya jatuhi hukuman 20 tahun penjara dan semua harta kamu disita. Dengan demikian, kasus persidangan ini saya tutup. Dan akhirnya Rina pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan hartanya disita oleh negara.